Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ramawati, mahasiswa Stikas Kuningan dari Program Studi Kesehatan Masyarakat semester 7. Di sini saya akan mereview jurnal mengenai kualitas udara dalam ruangan. Review jurnal ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah pencemaran udara yang diampu oleh Ibu Fitri Kurnia Rahim, MPHM. Untuk review jurnalnya kita simak. Baik, di sini saya akan mereview jurnal. Ada 4 jurnal yang harus direview. Yang pertama itu berjudul Kualitas Udara dalam Ruang Perpustakaan Universitas X, ditinjau dari kualitas biologi, fisik, dan kimiawi. Metodenya, penelitian ini merupakan studi cross-sectional yang bertujuan untuk mengidentifikasi kapang patogen dalam udara di ruang perpustakaan di 3 fakultas di kampus Universitas Indonesia Depok, serta mengobservasi faktor-faktor dalam ruang yang diduga berhubungan dengan keberadaan kapang patogen di dalam ruangan perpustakaan tersebut. Perpustakaan yang dimaksud adalah perpustakaan FMIPA, Fakultas Hukum dan Fisik. Untuk kepentingan etika penelitian, ketiga perpustakaan tersebut disamakan menjadi FA, FB, dan FC. Di sini ada tabel. Di tabel ini dijelaskan kualitas fisik, kimia, dan biologi udara di ruang perpustakaan FA, FB, dan FC. Lalu di tabel keduanya ada kondisi umum ruang perpustakaan FA, FB, FC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi seluruh perpustakaan yang diteliti kurang memenuhi syarat seperti yang tertera dalam Kepmenkes RI tentang persyaratan kesehatan lingkungan, kerja, perkantoran, dan industri. Adapun syarat-syarat yang tidak terpenuhi adalah persyaratan suhu, yaitu lebih dari 28 derajat Celcius, lalu kelembaban udara khususnya FA dan FB, intensitas cahaya di FB dan FC, kadar debu dalam ruang hanya FC yang memenuhi persyaratan, bahkan FA sangat tinggi sekali, yaitu sampai 985,33 pHi per m². Lalu koloni mikroba udara ditemukan di FB dan FC. Dari kadar debu udara ruangan berkisar antara 50,89 hingga 133,78 pHi m3, yang terendah adalah FC. Kapang yang berhasil diidentifikasi dari kedua perpustakaan ini juga merupakan kapang patogen, yaitu Scopulariopsis candida. Ini ada di FB, dan di FC itu ada Fusarium verticilloides. Lalu di jurnal kedua yang berjudul Kualitas Udara di Ruang Parkir Bawah Tanah dan Pengaruhnya Terhadap Pengguna, metodenya menggunakan ada 4 bagian, yaitu metode pemeriksaan parameter CO dan NO. Dilanjut, konsentrasi CO dan NO diukur dengan menggunakan gas detektor Oldham tipe MX210-2100 dengan metode explosimetry. 3 titik dipilih pada setiap lantai bawah tanah dengan pertimbangan di sekitar titik tersebut tidak ada sistem tata udara dan bukaan tidak terletak pada jalan masuk, jalan keluar, serta ramp. Yang kedua ada metode pengukuran pencemar mikrobiologi, yaitu pengukuran konsentrasi total jamur dan bakteri dilakukan dengan menggunakan medium PDA atau potato dextrose agar dan TSA, yaitu tritic soy agar, dengan metode open plane. Titik pengukuran mikrobiologi di dalam ruang parkir dilakukan di lokasi yang mendukung terjadinya peningkatan konsentrasi mikroba di udara. Lalu yang ketiga itu ada pengukuran faktor-faktor lain yang berpengaruh, yaitu faktor-faktor lain yang diukur adalah suhu, kelembaban udara, dan travel time. Kelembaban udara dalam ruangan parkir bawah tanah akan diukur dengan hygrometer, sedangkan suhu ruangan akan diukur dengan menggunakan termometer. Titik pengukuran suhu dan kelembaban udara akan mengambil titik yang sama dengan titik pengukuran CO dan NO dan total jamur serta bakteri. Yang keempat ada pengaruh kualitas udara ruang parkir bawah tanah. Metodenya menggunakan metode kuesioner, digunakan untuk mengetahui pengaruh kesehatan yang dapat ditemukan oleh pencemar udara yang ada.
Gangguan kesehatan yang akan diamati antara lain gangguan mata, pernapasan, tenggorokan, kulit, kepala, perut, dan lainnya. Sasaran dari kuesioner ini akan ditujukan pada petugas yang bertugas di parkiran bawah tanah Mall X, petugas salon mobil, supir, dan pengunjung Mall X yang menyimpan kendaraannya dalam parkir bawah tanah Mall X, dan pemilik atau penjaga toko yang memiliki toko di area semi bawah tanah ini. Nah, untuk hasil penelitiannya, hasil pengukuran menunjukkan pada kondisi padat, sebuah kendaraan membutuhkan waktu sekitar 30 menit untuk mendapatkan parkir pada puncak kepadatan pada sore hari di akhir pekan. Sedangkan pada saat parkir bawah tanah kosong, yaitu pada pagi hari di hari kerja sekitar pukul 9 hingga 10.30. Konsentrasi maksimum CO sebesar 107 ppm diperoleh dari lokasi yang berada di lantai semi bawah tanah Mall X, yaitu merupakan lantai paling atas dari parkir bawah tanah dan terjadi sore hari saat akhir pekan. Lalu untuk peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 52 tahun 2006 menyatakan bahwa konsentrasi karbon monoksida maksimum dalam ruangan adalah 25 ppm selama 8 jam. Dari data di atas terlihat bahwa kadar CO yang terdapat dalam parkir bawah tanah Mall X melebihi baku mutu. Tidak terdapat standar baku mutu mengenai NO dalam peraturan tersebut, tetapi ditetapkan bahwa konsentrasi NO2 maksimum selama 8 jam adalah 3 ppm. Hasil pengukurannya, parameter pencemar mikrobiologis menunjukkan bahwa total koloni jamur dan bakteri di dalam ruangan lebih tinggi dibandingkan di luar ruangan. Hasil uji statistik di tes tersebut terhadap total koloni jamur dan bakteri di dalam dan di luar ruang parkir bawah tanah memperlihatkan perbedaan yang signifikan antara kedua jenis ruang tersebut. Hasil kuesioner berupa gejala kesehatan dibedakan menurut tipe pekerjaan dan aktivitas responden. Pengunjung dan penjaga toko merupakan responden yang paling sedikit merasakan menurunnya kesehatan akibat kualitas udara ruang parkir bawah tanah, sedangkan petugas parkir bawah tanah dan supir merupakan responden yang merasakan gangguan kesehatannya. Yang ketiga ada jurnal analisis kualitas CO dalam ruang pada perparkiran basement dan upper ground, yaitu studi kasus Mall X Semarang. Metode penelitian ini dilakukan pada area parkir basement dan upper ground Mall X yang terletak di Jalan Pemuda nomor 118 Semarang selama 12 hari pengukuran konsentrasi CO dengan menggunakan alat CO meter merek Crispo tipe KW 06 292, pengukuran suhu, kelembaban udara, dan kecepatan angin menggunakan anemometer dan perhitungan jumlah kendaraan secara manual. Nah, untuk selanjutnya ada analisis dan pembahasan dengan menggunakan Word, grafik Excel, dan uji statistik, uji normalitas Kolmogorov, Smirnov, uji korelasi Spearman, dan uji Mann-Whitney. Selanjutnya ada analisis kuesioner dengan uji statistik, yaitu uji validitas, uji reliabilitas, dan uji korelasi. Untuk pembahasannya sendiri, yang pertama ada perbandingan hasil konsentrasi CO di area parkir basement Mall X Semarang dengan area parkir upper ground. Nah, ada grafik, dan untuk hasil analisisnya menyatakan bahwa pada area parkir basement saat weekdays dan area parkir upground baik weekdays maupun weekend, antara suhu di area parkir memiliki hubungan namun sangat lemah. Pada pengukuran tersebut, di mana saat suhu tinggi kecenderungan konsentrasi CO juga tinggi. Hal ini disebabkan panas di ruangan dipengaruhi oleh panas dari kendaraan yang padat pada jam tersebut. Ini opini menurut Fardias 1992. Sedangkan antara suhu yang terukur dengan konsentrasi CO di area parkir basement waktu weekend tidak memiliki hubungan yang signifikan.
Lalu ada hubungan lama tinggal koresponden di area parkir terhadap dampak konsentrasi CO. Untuk hubungan lama tinggal dengan frekuensi sakit dan gejala kelelahan memiliki hubungan yang sangat lemah. Namun, untuk hubungan lama tinggal dengan gejala kepala pusing memiliki hubungan yang kuat. Untuk lama tinggal koresponden di area parkir basement maupun upper ground dengan frekuensi sakit, gejala kelelahan, dan gejala pusing memiliki hubungan yang berbanding lurus, sehingga untuk koresponden yang lama tinggalnya di area parkir lebih lama maka dapat diperkirakan frekuensi sakit, gejala kelelahan, dan gejala kepala pusing akan lebih sering. Dan yang terakhir yaitu hubungan kualitas udara dalam ruang dengan keluhan penghuni lembaga pemasyarakatan kelas 2A Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan metode observasional dengan rancang bangun cross-seksional. Hasil dan pembahasannya, keluhan kesehatan penghuni. 4 keluhan kesehatan terbanyak yang dirasakan penghuni lapas berdasarkan data yang diperoleh adalah berupa keluhan kesehatan berupa batuk sebanyak 94 orang, lalu kulit berkeringat sebanyak 76 orang, kepala pusing sebanyak 69 orang, dan hidung tersumbat sebanyak 60 orang. Lalu ada juga hubungan kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi udara dalam ruang dengan keluhan yang dirasakan penghuni. Hasil perhitungan yang menggunakan uji korelasi sperma terlihat bahwa ada variabel yang signifikan terhadap terjadinya keluhan kesehatan. Dapat disimpulkan bahwa jika bahwa sumber pencemar udara ruangan berasal dari asap rokok dan bau-bauan. Gangguan atau kelelahan kesehatan terbanyak yang dirasakan penghuni adalah batuk. Dari 120 sampel yang diteliti, 79,2% diantaranya merasakan keluhan berupa batuk. Sekian dari presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.